Om Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Komangdi Putra Kusumardana with SIN 2413031005. Okay, in this presentation, I will explain the answer to question about carbohydrate metabolism too. Okay, case. Uh, 50-year-old male patient presented with chronic fatigue, weight loss, and unstable blood sugar levels. Test results showed fluctuating blood glucose level, elevated blood lactate levels, liver dysfunction, decreased activity of certain metabolic enzyme. Doctor suspended disturbance in several carbohydrate metabolism pathways, including the Krebs cycles, gluconeogenesis, and glycogen metabolism. In this edition, the patient had a history of prolonged fasting and strenuous physical activity. Oke, jadi pada kasus kali ini, seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun mengalami kelelahan kronis. Nah, penurunan berat badan dan kadar gula darah yang tidak stabil. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar glukosa darah fluktuatif, fluktuatif, peningkatan kadar laktat dalam darah, gangguan fungsi hati ringan, aktivitas enzim metabolisme tertentu menurun. Nah, dokter ini menduga terjadi gangguan pada beberapa jalur metabolisme karbohidrat. Nah, termasuk dalam siklus Krebs, gluconeogenesis, dan metabolisme glikogen. Nah, selain itu, pasien memiliki riwayat puasa panjang dan aktivitas fisik yang berat. Oke, kita akan move sekarang ke questionnya. The first question, explain the role of the ac- critic acid cycle in energy metabolism and its relationship to the end product of glycolysis. The Krebs cycle serves as the center of energy metabolism, oxidizing acetyl CoA, the end product of glycolysis via pyruvate to CO2. This process produces NADH, FADH2, and a small amount of ATP or GTP, which is the use in the electron transport chain to produce large amount of ATP. Thus, the end product of glycolysis, pyruvate, serves as the primary link to the Krebs cycles. Nah, jadi pada pertanyaan pertama ini, jelaskan peran siklus asam sitrat dalam metabolisme energi serta hubungannya dengan hasil akhir glikolisis. Nah, jadi pada siklus Krebs ini berfungsi sebagai pusat metabolisme energi yang mengoksidasi asetil CoA. Nah, hasil akhirnya glikolisis melalui piruvate menjadi karbon dioksida. Nah, proses ini menghasilkan NADH, FADH2, dan sedikit ATP atau GTP. Nah, yang kemudian digunakan untuk rantai transport elektron untuk produksi ATP dalam jumlah besar. Nah, jadi hasil akhir glikolisis atau piruvate ini menjadi penghubung utama menuju siklus Krebs seperti itu. Oke, next question.
Based on the case, the patient experienced chronic fatigue. Analysis of the relationship between Krebs cycle disruption and decreased energy or ATP production. Disruption of the Krebs cycle cause decreased production of NADH and FADH2, disruption of the electron transport chain, drastic decrease in ATP production as a result, cell lack energy leading to chronic fatigue as ATP is the primary energy source for cellular activity. Nah, jadi pertanyaan yang kedua ini, analisis gangguan energi sel. Nah, berdasarkan kasus, pasien mengalami kelelahan kronis. Nah, analisis hubungan antara gangguan siklus Krebs dengan penurunan produksi energi ATP. Nah, jadi gangguan pada siklus Krebs ini menyebabkan produksi NADH dan FADA, FHDH2 ini menurun, kemudian rantai transfer elektron itu terganggu, kemudian produksi ATP menurun drastis. Nah, akibatnya sel kekurangan energi serta muncul kelelahan kronis karena ATP adalah sumber energi utama untuk aktivitas dalam sel seperti itu. Okay, next question. Explain the mechanism of gluconeogenesis control and the factor that influence it, hormones and cellular energy. Glycolysis. Gluconeogenesis is controlled by hormones, glucagon, and cortisol. Increase gluconeogenesis. Insulin inhibits energy status. High ATP stimulate high EMP inhibit. Regulation occurs through key enzymes such as pyruvate carboxylase, PAP, carboxykinase, fructose 6 bisphosphatase. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga ini dalam pengendalian gluconeogenesis. Nah, jelaskan mekanisme pengendalian gluconeogenesis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti hormon dan energi dalam sel, energi sel. Nah, jadi gluconeogenesis itu dikontrol oleh hormon, glukagon dan kortisol yang mengakibatkan peningkatan gluconeogenesis. Kemudian status energinya ATP tinggi itu akan merangsang, kemudian AMP tinggi akan menghambat. Maaf, pada bagian hormon itu terdapat insulin yang akan mengakibatkan menghambat juga. Seperti itu. Kemudian regulasi terjadi melalui enzim kunci seperti piruvate karboksilase, PIP, karboksikinase, kemudian fruktosa 1,6 bisfosfatase. Seperti itu. Oke, next question. The patient exhibits elevated blood lactate levels. Explain the role of the Cori cycles in this condition and how the body respond to it. The Cori cycles converts lactate from muscle to glucose in the liver. In this case, lactate increase a sign of increased anaerobic metabolism. The liver converts lactate, glucose, gluconeogenesis. If liver function is impaired, lactate accumulates
causing fatigue and milk acidosis. Nah, jadi pertanyaan keempat ini yang dimana pasien menunjukkan peningkatan kadar laktat dalam darah. Nah, pertanyaannya menjelaskan peran siklus kori dalam kondisi tersebut dan bagaimana tubuh mengatasinya. Oke, jadi peran siklus kori ini akan mengubah laktat dari otak menjadi glukosa dalam hati, di dalam hati. Nah, pada kasus eh, laktat ini meningkat akan akan mengakibatkan tanda metabolisme ini anaerob anaerob meningkat. Kemudian hati mengubah laktat glukosa ke gluconeogenesis atau glucogenesis. Nah, jika fungsi hati terganggu itu akan menyebabkan laktat menumpuk. Nah, akibatnya itu kelelahan dan asidosis ringan. Oke, next question. Explain the main function of the pentose phosphate pathway in cell and its relationship to the cell's need for NADPH. The the pentose phosphate pathway is a glucose metabolism pathway that produce NADPH and ribose 5 phosphate. NADPH is used for synthetic reaction such as fat formation, while ribose 5 phosphate is used for DNA and RNA formation. Nah, jadi pertanyaan yang kelima ini jelaskan fungsi utama jalur pentosa fosfat dalam sel serta kaitannya dengan kebutuhan sel terhadap NADPH dan biosintesis. Nah, jadi jalur pentosa fosfat ini adalah jalur metabolisme glukosa berfungsi untuk menghasilkan NADPH dan ribosa 5 fosfat. Kemudian eh, NADPH ini digunakan untuk reaksi sintesis seperti pembentukan lemak, sedangkan ribosa 5 fosfat ini digunakan untuk pembentukan DNA dan RNA. Seperti itu. Oke, next question. Why is the pentose phosphate pathways important in tissues such as the liver and adipose tissue? Analyze its relationship to lipid metabolism. The pentose phosphate pathway is important because it supplies NADPH, which acts as an electron donor in the reaction of fatty acid synthesis in tissues such as the liver and adipose tissues, which have high lipid metabolic activity. The need for NADPH increases to support lipogenesis. Therefore, the pentose phosphate pathway directly contributes to the formation and strong of fat it as the body's energy reserve. Nah, jadi pertanyaan yang keenam ini, mengapa jalur pentosa fosfat penting pada jaringan seperti hati dan jaringan adiposa atau eh, jaringan lemak? Nah, analisis hubungannya dengan metabolisme lipid.
Nah, jadi jawabannya jalur ini penting pada eh, jalur pendosa fosfat ini penting pada hati dan jaringan lemak karena kedua kedua jaringan mohon maaf. Jadi eh, jalur pendosa fosfat ini penting karena menyediakan NADPH yang berperan sebagai donor elektron dalam reaksi reduksi pada sintesis asam lemak. Nah, pada jaringan seperti hati dan jaringan adiposa yang memiliki aktivitas metabolisme lipid yang tinggi, kebutuhan NADPH ini meningkat untuk mendukung proses lipogenesis. Nah, oleh karena itu, jalur pendosa fosfat berkontribusi langsung dalam pembentukan dan penyimpanan lemak sebagai cadangan energi tubuh. Sorry. Okay, next question. Explain the process of glycogen synthesis from glucose and the physiological condition under with which this process occurs. Process glucose to glucose 6 phosphate to glucose 1 phosphate to UDP glucose to glycogen. Occurs when high blood glucose levels after eating influenced by the hormone insulin. Nah, jadi pada pertanyaan nomor 7 ini, jelaskan proses sintesis glikogen dari glukosa, serta kondisi fisiologis kapan proses ini terjadi. Nah, eh, proses sintesis glikogen atau glikogenesis. Nah, prosesnya itu dimulai dari glukosa ke glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi glukosa 1 fosfat, eh, menjadi UDP glukosa dan akan menghasilkan glikogen. Nah, proses ini terjadi saat kadar glukosa darah tinggi, misalnya habis makan. Kemudian dipengaruhi oleh hormon insulin seperti itu. Oke, next question. Explain the process of glycogen degradation and how this process helps maintain blood glucose levels. Process glycogen, glucose 1 phosphate, glucose to glucose 6 phosphate to glucose in the liver. Function maintain blood glucose level during fasting provides quick energy. Nah, jadi pertanyaan yang ke-8 ini, degradasi glikogen atau glikogenolysis. Nah, pertanyaan ini jelaskan proses degradasi glikogen dan bagaimana proses ini membantu menjaga kadar glukosa darah. Nah, jawabannya dalam prosesnya glikogen akan diubah eh, ke glukosa 1 fosfat dan menjadi glukosa, kemudian menjadi glukosa 6 fosfat, serta akhirnya menjadi glukosa dalam hati. Nah, fungsinya ini untuk menjaga kadar glukosa darah pada saat puasa. Nah, kemudian juga untuk menyediakan energi cepat, secara cepat seperti itu. Oke, next question. Analysis of the rule
of insulin and glucagon, hormone in regulating glycogen metabolism. Glucagon increase glycogenolysis, inhibits glycogenesis. Insulin increase glycogenesis, inhibit glycogenolysis. Both work antagonistically to maintain blood sugar balance. Nah, jadi pertanyaan yang ke-9 ini pengendalian metabolisme glikogen. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan eh, jelaskan peran hormon insulin dan glukagon dalam mengatur metabolisme glikogen. Nah, jadi perannya itu pada glukagon fungsinya untuk meningkatkan glikogenolisis, kemudian menghambat glikogenesis. Nah, pada bagian insulin, fungsinya adalah meningkatkan glikogenesis serta menghambat glikogenolisis. Nah, keduanya ini saling bekerja antagonis untuk menjaga keseimbangan gula darah. Seperti itu. Oke, next question. Based on the case above, explain how the Krebs cycle, gluconeogenesis, pentose phosphate pathway, and glycogen metabolism are interrelated in maintain the body's energy balance. Carbohydrate metabolism is an integrated system involving glycolysis. The Krebs cycles, gluconeogenesis, the pentose phosphate pathways, and glycogen metabolism. Nah, glycolysis produce pyruvate, which enter the Krebs cycle to generate ATP. When glucose levels are low, gluconeogenesis and the Cori cycle regenerate glucose, while the pentose phosphate batteries provides NADPH for biosynthesis. Nah, glycogen serves as a reserve and source of glucose. In patient disorders of the liver and the Krebs cycle lead to decreased energy production, unstable glucose levels, and lactate accumulation. Nah, jadi pada pertanyaan yang ke-10, yang dimana pertanyaan yang terakhir dari studi kasus adalah integrasi metabolisme karbohidrat. Nah, pertanyaannya berdasarkan kasus yang tadi di yang saya uraikan, jelaskan bagaimana siklus Krebs, gluconeogenesis, jalur pentosa fosfat, dan metabolisme glikogen saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan energi tubuh. Nah, jadi metabolisme karbohidrat merupakan sistem terintegrasi antara glikolisis, siklus Krebs, gluconeogenesis, jalur pentosa fosfat, dan metabolisme glikogen. Nah, pada bagian glikolisis menghasilkan piruvat yang masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau ATP. Nah, pada saat kadar glukosa rendah, gluconeogenesis ini dan siklus Cori membentuk kembali glukosa, sedangkan jalur pentasa fosfat menyediakan NADPH eh, untuk biosintesis. Nah, pada proses glikogen berfungsi sebagai cadangan dan sumber glukosa. Nah,
Pada kasus pasien yang seperti kasus yang tadi itu, gangguan pada hati dan siklus Krebs menyebabkan produksi energi menurun, kadar glukosa tidak stabil, dan terjadi penumpukan pada bagian laktat. Seperti itu. Oke, next. Okay, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Uh, Before that, I apologize if I have said anything wrong. Thank you for watching, and I will close with Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.